Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Haikal, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Sudah 2 hari kita melaksanakan PBAK Universitas, dan pada hari ini saya akan mereview kembali apa saja yang telah dibicarakan oleh para pemateri debat kita. Namun sebelum mereviewnya, alangkah lebih baik materi pertama, yaitu oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang mengenai akademi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga ada Fakultas Sains dan Teknologi. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan sertifikasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublikasi jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memerlukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Juga ada ruang moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat Cipta Bangsa dan Pendiri Indonesia Tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Kemudian, perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 ataupun 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, mata kuliah profesi, KKN, yudisium, hingga akhirnya wisuda. Kemudian, mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim, seperti halnya mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antara program studi pula. Kemudian, IPK sangat berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, maka semakin sedikit pula kita dapat SKS, dan semakin besar nilai IPK, maka akan semakin besar ataupun semakin banyak pula SKS yang kita dapat, dan alias kita akan cepat lulus. Kemudian oleh semakin luas, yaitu mengenai tentang the best human material oleh Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin.
Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Ada pula spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Kemudian, yang akan dituangkan di SKPPI atau surat keterangan pendamping ijazah, yaitu mengenai skor minimal 250 poin. Kemudian, lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustaz ataupun ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Ini UIN Malang, insya Allah tahun-tahun kedepannya akan menjadi universitas di tingkat internasional. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah tadi itu materi yang pertama, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan itu materi hari kedua dengan 4 materi. Hari kedua pertama itu mengenai tentang tema ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. Tema merupakan organisasi intrakampus ataupun OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, mengkonstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa ataupun SEMA. Kemudian mengkomunikasikan dan mengkonstruksikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan terakhir yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, itulah tadi materi pertama. Materi yang kedua oleh mengenai tentang tema, dan sekarang kita memasuki yang kedua yaitu tema Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Saroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan tema, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Kemudian, kita membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yang pertama yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, dan kemudian memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, serta menjadi mitra kerja DEMA UIN universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai SEMA, mengenai SEMA. Dan sekarang kita akan mengetahui yang pertama, membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan aspirasi bidang tema universitas, dan juga turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tema. Dan sekarang kita akan memasuki ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai UKM. UKM Menwa, yaitu organisasi yang bersifat
Sejarah Perbentukan Jenderal A. Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resismen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara, irahana mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di UKM ini banyak berbagai jenis. Yang pertama ada UKM Pramuka dengan tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidan, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. Salah satu dewannya yaitu OPS Diklat. Dan kemudian ada juga UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan yang didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Kemudian ada juga UKM GGB atau Gema Gita Bahana, yaitu Gema Gita Bahana ini telah berumur 6 tahun mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Kemudian ada pula UKM SR ataupun seni religius dengan tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Kemudian ada pula UKM Teater yang terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Ada pula UKM Mapala Turismani, yaitu tentang organisasi pencinta alam, baik sosial, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, dan susur goa, ataupun ilmiah. Nah, kemudian ada juga nih yang tak kalah menariknya dari UKM lain-lainnya, yaitu UKM Taekwondo. Dalam UKM Taekwondo ini banyak mengadakan event-event dan pula UKM Taekwondo ini telah didirikan pada tanggal 11 April 1995. Dan proses belajarnya pun cukuplah unik, yaitu seminggu 5 kali, pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan juga Sabtu pagi. Ini merupakan satu UKM yang sangat diminati di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan agenda rutin yang dilakukan di UKM ini yaitu try-in ataupun agenda rutin yang tiap tahun. Kemudian ada Gasuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, dan pula Diklat ataupun pendidikan latihan penerima anggota baru. Nah, berbagai atraksi dilakukan selama menjalani pembelajaran di Taekwondo ini. Namun, tentu saja mereka sudah memiliki banyak ilmu dan sudah mempelajarinya jauh-jauh hari sebelum event ataupun atraksi dilakukan. Bagi yang tidak sanggup, jadi jangan coba-coba. Akan tetapi sebenarnya kita di UKM Taekwondo ini kita akan dilatih secara mandiri, kuat, dan tahan banting seperti dalam video sekarang ini. Nah, mereka ini merupakan orang-orang yang telah terlatih di jauh-jauh hari. Nah, itulah tadi resum materi dari saya, Muhammad Haikal, selama mengikuti PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim selama 2 hari. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.